Sementara diriku yang sudah mulai diserang oleh pasukan Bajra. Ternyata dari sisi Mbah Margono pun sama. Mbah Margono juga sedang dalam posisi diserang. Hanya saja tempat dan areanya sangatlah berbeda. Tentu saja berbeda karena kita bertiga memang berpencar. Setelah kita berpisah, Mbah Margono pun berjalan pada rute sesuai kesepakatan saat menyusun strategi. Lalu Mbah Margono ditemani oleh Ningrum dan pasukan yang dikumpulkannya sejak dulu. Namun setelah beberapa waktu berjalan, area atau rute yang diambil oleh Margono tanpa dia sadari, area sekitar yang kita sudah tahu di mana banyak sekali pohon, seperti di tengah hutan, seperti yang aku alami saat itu. Tapi pada perjalanan Mbah Margono, tempat di mana dia berjalan tiba-tiba berubah drastis. Pepohonan lebat dan rindang tiba-tiba hilang dan berubah menjadi padang rumput berwarna hitam. Bau anyir sangat tercium di hidung Mbah Margono. Melihat medan yang tiba-tiba berubah, jelaslah Mbah Margono dan pasukannya merasa terkejut karena informasi yang didapat dan yang dijelaskan oleh Al-Hazam sangat berbeda. Dan sepertinya kita sudah masuk dalam strateginya milik salah satu pasukan milik Bajra, sesuai yang dikatakan Al-Hazam. Kalau pasukan Bajra juga memiliki pasukan yang ahli di dalam berstrategi. Namun, Al-Hazam sudah mewanti-wanti kita. Apabila ada sesuatu yang berbeda dari rencananya, kita harus pandai berimprovisasi dan tetap tidak jauh dari strategi kita. Kumpul di titik yang sudah ditentukan tadi. Mbah Margono memerintahkan salah satu pasukannya yang berwujud manusia setengah ular untuk terlebih dahulu memantau ke arah depan. Wanita berbadan setengah ular itu langsung maju dan keluar dari barisan menuju ke arah depan untuk mengetahui ada hambatan apakah di depan sana. Gerakannya sungguh cepat saat menuju ke arah depan, hingga kalau mata biasa melihat, seolah hanya ada rumput yang tertiup angin saja. Sosok wanita setengah ular itu memang biasa digunakan oleh Mbah Margono untuk mengintai, atau biasa digunakan Mbah Margono untuk mengontrol keamanan desa. Setelah beberapa detik, wanita setengah ular pun kembali. Ya, memang hanya hitungan detik saja. Dia memeriksa keadaan di depan. Karena pergerakannya yang sangat cepat, wanita setengah ular itu pun kembali ke hadapan Mbah Margono dan melaporkan apa yang ada di depan sana. Izin melapor, Tuan. Depan kita hanya ada padang rumput ini saja, tanpa ada perbukitan dan gunung sejauh kurang lebih 20 km. Namun di depan sana ada sebuah pemukiman, dan saya rasa di sana adalah pemukiman siluman yang membelot terhadap kepemimpinan Bajra. Ada banyak penduduk siluman di sana yang sepertinya baru saja dihabisi oleh pasukan Bajra, namun tidak semuanya. Masih ada beberapa siluman yang sedang mengurus bangkai siluman lain. Lalu setelah pemukiman siluman itu, terdapat pasar yang cukup ramai dengan jarak 5 km dari perkampungan tadi, dan saya rasa di sanalah yang perlu kita waspadai. Banyak sekali prajurit Bajra dari berbagai jenis siluman berada di sana, ucap wanita setengah ular di sana. Lalu apakah dalam perjalananmu ke sana, di padang rumput ini ada sesuatu yang mencurigakan dan bisa membahayakan kita? Tanya Mbah Margono memastikan. Tidak ada, Tuan. Hanya di pasar tadi saja yang menurut saya adalah titik bahaya. Terangnya kembali pada Mbah Margono. Baiklah, mungkin untuk di daerah pemukiman kita tidak perlu merisaukan, karena menurut keterangannya dikatakan di sana baru saja ada pembantaian, ucap Mbah Margono santai. Tidak bisa begitu, kita harus terus waspada. Ningrum seolah mengingatkan Mbah Margono untuk tidak menyepelekan keadaan. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat 3 kelompok lagi. Kelompok Endrasuta, Ningrum, dan aku. Ningrum, tolong kamu bawa pasukan wanita setengah ular. Dan jangan lupa, kalian para pasukan ular dan wanita ular, rubah wujudmu agar serupa dengan jenis Ningrum, supaya kalau ada pasukan dari Bajra yang mereka tahu kalian adalah penduduk dari daerah seberang, sesuai yang dikatakan Al-Hazam tadi. Kalau di seberang kerajaan Bajra ada kerajaan kecil yang terdiri dari peri-peri, dan langsung bergegas pergi ke pemukiman itu.
Jika mereka butuh pertolongan, bantu saja mereka. Perintah Mbah Margono mengutus Ningrum dan pasukan ular. Baiklah, aku akan berangkat ke sana. Ayo kita semua bergegas, supaya semua ini cepat selesai. Ningrum bergegas melesat dengan membawa busur dan anak panah andalannya. Diikuti dengan para pasukan ular dan wanita setengah ular yang sudah berubah wujud. Untuk kau Endrasuta, kamu bawa pasukan Om Wowo ini dan para golem, bawa mereka dengan kecepatan sedang. Dan sesekali perintahkan salah satu dari pasukan ini untuk memantau pergerakan Ningrum bersama pasukannya di depan. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, langsung hampiri dia dan bantu dia. Kalian berangkat berselang 10 menit lagi. Biarkan Ningrum bersama pasukannya mengeksplor pemukiman itu terlebih dahulu. Perintah Mbah Margono pada Endrasuta. Tapi, apakah tidak terlalu lama dengan jarak 10 menit? Sedangkan kecepatan Ningrum secepat itu. Jarak yang kita tempuh juga termasuk jauh untuk pasukan golem. Endrasuta menanyakan perintah dari Mbah Margono. Lah iya juga ya. Nanti keburu ada apa-apa. Iya sudah, sebentar lagi kalian berangkat. Dan ingat tetap waspada. Perintah Mbah Margono merevisi perintah yang tadi. Ada-ada saja Mbah Margono ini. Di dalam keadaan seperti ini, masih saja sempat nyeleneh. Baiklah, aku akan mempersiapkan pasukan. Semua bersiap di posisi. Golem berada di barisan paling depan, dan pasukan Om Wowo mengikuti di belakang. Endrasuta memberikan perintah pada pasukannya. Ningrum pun dengan secepat kilat langsung hampir sampai di pemukiman yang dimaksud wanita setengah ular tadi. Namun tidak langsung menuju ke pemukiman itu. Dia berhenti dengan jarak sekitar 3 km dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti dulu. Dan kemudian Ningrum terbang ke langit dengan tujuan kembali melihat keadaan di pemukiman itu untuk memastikan keadaan yang ada di sana untuk kedua kalinya. Pasukan Endrasuta mulai diberangkatkan. Dan sedangkan pasukan dari Mbah Margono sendiri menunggu di paling belakang. Mbah Margono bukan akan mengorbankan pasukannya, tapi dia akan menjadi backup dari belakang. Siapa tahu pasukan Bajra akan mengepung mereka dari belakang. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan tahu ke depannya. Medan yang tiba-tiba berubah pun sama sekali tidak diketahui, walau sudah ada warning dari Al-Hazam. Ningrum terbang sedekat mungkin dengan permukiman itu. Terlihat banyak sekali siluman yang sepertinya tumbang dan terbelah, menggeletak hampir terlihat di setiap rumah yang berada di sana. Tubuh yang tergeletak kebanyakan sudah tidak utuh. Ada bagian-bagian yang sudah hilang, entah tercabik, terpotong, atau dimakan oleh pasukan Bajra yang terkenal sangat brutal itu. Ningrum memerintahkan para siluman ular yang sudah berubah wujud dengan spesies yang sama dengan Ningrum untuk maju perlahan dan mendekat ke arah pemukiman itu. Darah yang mulai mengental terlihat bercacaran di tanah. Bau anyir yang tadi sudah menusuk hidung kini bertambah parah dengan adanya darah di mana-mana dan adanya beberapa bagian tubuh yang bercacaran di tanah juga. Saat sampai di pemukiman, Ningrum ditemani oleh salah satu siluman ular terkuat yang dibawanya mendekat ke salah satu penduduk di sana yang sedang mengurusi bangkai dari siluman yang lainnya. Apa yang baru saja terjadi di sini? Tanya Ningrum pada salah satu penduduk yang baru saja akan mengangkat salah satu anggota tubuh rekannya yang tergeletak di tanah. Penduduk siluman yang ditanyai Ningrum itu sepertinya kaget dengan kedatangan Ningrum dan temannya itu yang tiba-tiba di sana. Hingga tubuh rekannya yang sudah diangkat sampai dijatuhkan kembali. Ada apa? Tenang saja, kami tidak akan melukai kalian. Justru kami akan membantu kalian jika ada yang terluka dan masih bisa diselamatkan, ucap rekan Ningrum. Sementara itu pasukan ular yang lain tetap menunggu dari luar pemukiman untuk berjaga-jaga. Setelah itu, ada salah satu rekan dari penduduk siluman itu yang mendekat pada Ningrum. Dan penduduk yang sepertinya ketakutan akan kedatangan Ningrum dan temannya yang tiba-tiba itu. Tenang saja, kami di sini untuk membantu. Kami tidak akan melukai kalian. Apakah ada penduduk yang masih bisa diselamatkan? Tanya Ningrum memastikan kembali. Awalnya penduduk yang ditanyai Ningrum hanya bisa menjawab Iya ada, kami baru saja diserang. Tolong bantu kami untuk menguburkan mereka yang sudah tumbang di tempat terpisah.
Penduduk yang baru datang itu menjawab dengan tegasnya, "Baiklah, kami akan membantu kalian menguburkan teman-teman kalian ini." "Lalu, di mana kita bisa menguburkan mereka semua ini?" tanya rekan Ningrum. "Terima kasih sekali atas kedatangan kalian yang mau kami repotkan. Nanti kita akan kubur mereka di arah sana. Kemudian di sana, lalu di sana, dan di sana." Penduduk yang menjawab dengan tegas itu menjawab dengan pasti di mana saja mereka akan mengubur. "Tunggu, mengapa harus di tempat terpisah? Dan ini pun tempatnya sangat acak. Kalian bukan sedang menjebak kami kan? Kami hanya sekedar lewat saja dan melihat desa kalian luluh lantak seperti ini, makanya kami mencoba membantu kalian." Ningrum sempat curiga dengan pola dan tempat penguburan yang diminta oleh penduduk itu. "Apakah putri ini meragukan kami yang baru saja diserang habis-habisan seperti ini? Kami mau menyerang kalian dengan apa, putri? Kami sudah tidak ada pasukan, dan untuk apa menyerang kalian? Akan aku panggilkan penduduk yang selamat agar kalian percaya." Penduduk itu menjelaskan dan berusaha meyakinkan Ningrum. "Baiklah, tapi andai kalian terbukti akan mencelakai rombonganku, kalian akan kuhabisi, tak satu pun tersisa," gertak Ningrum yang masih tidak begitu percaya dengan penduduk di sini. "Baiklah putri, tapi lihat, inilah penduduk yang tersisa di sini." Penduduk itu kemudian menunjukkan sisa warga yang masih selamat, yang sedang mengangkat para korban yang sudah tidak bisa bergerak dan tercerai-berai tubuhnya. "Baiklah, suruh semua rombongan membantu penduduk di sini menguburkan. Pastikan juga mereka berkelompok. Jangan ada yang terpisah atau malah bahkan sendirian. Pecah menjadi beberapa kelompok," perintah Ningrum pada rekannya itu. Dan masih belum sepenuhnya percaya pada penduduk itu. "Terima kasih putri, terima kasih. Kalau begitu saya akan lanjutkan kembali mengurus rekan-rekan yang gugur itu." Penduduk itu kemudian memulai kembali mengurus warga yang gugur. Ningrum masih mencium adanya kejanggalan di sini. Dia tidak bisa percaya sepenuhnya. Kelompok Ningrum pun dipisah menjadi beberapa kelompok lagi dan mulai membantu warga yang tersisa menguburkan warga yang telah menjadi korban ini. Sementara itu, di sisi Endrasuta, mereka masih terus berjalan dengan kecepatan sedang dan terus menyusuri padang rumput berwarna hitam itu. Mata dari Endrasuta sama sekali tidak lepas dari setiap sudut untuk memastikan tidak ada siapapun yang tiba-tiba menyerang kelompoknya. Sebenarnya kelompoknya yang dibawa oleh Endrasuta ini tergolong yang kuat. Bagaimana tidak? Isinya hanya Om Wowo yang terkenal perkasa, ditambah Golem yang sudah jelas memiliki tubuh yang keras. Tapi Endrasuta tetap berwas-was dengan tujuan jika ada serangan dia ingin tidak ada satupun kelompoknya yang tumbang akibat serangan itu. Di tengah perjalanan dan permukiman di mana Ningrum sudah berada di sana, sudah mulai kelihatan walau hanya terlihat setitik dari pandangan Endrasuta. Saat mereka sedang terus berjalan, tiba-tiba dari arah atas ada sesuatu yang turun di depan hadapan kelompok Endrasuta. Kedatangan sosok yang tiba-tiba turun di hadapannya membuat Endrasuta begitu terkejut karena sama sekali tidak terdeteksi sosok itu dan tiba-tiba sudah turun saja di hadapannya. Dan sosok itu ternyata adalah Mbah Margono. Namun yang membuat Endrasuta bingung, Mbah Margono datang dengan sebuah awan hitam yang kalau dilihat di tengah-tengahnya seperti menyambarkan sebuah kilatan-kilatan kecil. "Stop, berhenti dulu saja di sini. Biarkan temanmu di pemukiman itu membantu warga di sana dulu," ucap Mbah Margono menghentikan laju kelompok Endrasuta. "Dengan siapa Anda datang ke sini itu? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Apakah dia rekan yang baru saja ditemui di dalam ini?" tanya Endrasuta menyelidiki. "Ya, dia baru saja aku dapatkan di sana." Mbah Margono menunjukkan arah di mana dia mendapatkan awan hitam itu. "Dari sana? Lalu, kenapa kita harus berhenti di sini? Kenapa kita tidak langsung ke desa itu dan ikut membantu mereka?" tanya Endrasuta yang merasa sedikit aneh. "Sudah tidak apa-apa, mereka bisa mengatasi dan sudah cukup tenaga. Kalian tinggal tunggu di sini dulu sampai proses di sana selesai," ucap Mbah Margono yang seolah perintahnya bertentangan dengan perintah awalnya. Salah satu golem yang begitu dekat dengan Mbah Margono juga merasa aneh dengan kedatangan Mbah Margono yang tiba-tiba menghentikan mereka dan menyuruhnya menunggu di sini. Tunggu,
Sebentar aku mau bertanya, kenapa kita tidak membantu saja? Akan lebih cepat selesai urusan di desa itu dan kita akan segera menyelesaikan pertempuran ini kan? Tanya Endrasuta kepada Mbah Margono, sekaligus menenangkan salah satu golem yang seolah marah kepada Mbah Margono dan ingin mendekatinya. Pokoknya tunggu saja di sini. Turuti perintahku. Ini sudah sesuai rencana. Mbah Margono dengan keras berkata, dan hal itu membuat salah satu golem yang memang dekat dengan Mbah Margono itu merasa aneh dengan perintah dari Mbah Margono ini. Dan tanpa babi bu, golem yang sangat dekat dengan Mbah Margono itu melemparkan sebuah bola batu yang diselimuti kobaran api yang diambil dari bagian tubuhnya. Endrasuta sama sekali tidak menyangka golem yang ini akan menyerang Mbah Margono. Dan serangan dari golem itu ternyata tepat sasaran dan mengenai di pelipis Mbah Margono. Dan di saat itulah terdengar juga suara dari arah di mana Ningrum dan yang lain sedang menguburkan warga yang menjadi korban. Dan terlihat oleh Endrasuta kalau di posisi Ningrum terjadi serangan yang tiba-tiba. Endrasuta mencoba menghentikan serangan yang dilancarkan oleh golem kepada Mbah Margono. Dia berpikir kalau golem tersebut berada di luar kendali dan menyerang siapapun yang bukan di jenisnya. Endrasuta berpikir demikian karena dulu saat menaklukkan golem tersebut, Mbah Margono dibantu oleh Endrasuta dan tahu persis seperti apa sebenarnya golem. Tapi aneh saja, golem yang biasanya sudah takluk tidak akan menyerang tuannya karena sudah terikat janji. Hei, apa yang kau lakukan? Ingat dia temanmu. Apakah kamu dalam pengaruh musuh, ha? Tanya Endrasuta pada golem tersebut sambil menahan serangan yang akan dilakukan kepada sosok Mbah Margono untuk yang kedua kali. Dengan suara keras golem itu memberontak dari Endrasuta yang mencoba menghentikannya. Setelah mendapat serangan dari golem, sosok Mbah Margono yang terlempar kemudian tersungkur dengan wajah terlebih dahulu yang mendarat di tanah. Kemudian terseret karena serangan golem yang walau hanya mengenai pelipis tapi efeknya lumayan. Beberapa kali memberontak dari Endrasuta, golem yang memiliki amarah tinggi itu kemudian terpaksa melempar Endrasuta dengan kuat. Dan alhasil Endrasuta juga terlempar begitu jauh. Golem itu pun kemudian berlari ke arah Mbah Margono yang masih tersungkur di tanah. Sesampainya golem tersebut di dekat tubuh Mbah Margono, golem tersebut bersiap-siap mengepalkan dan menyatukan kedua tangannya yang terbuat dari batu-batu raksasa itu menjadi satu. Dan bersiaplah golem tersebut menghantamkan kepalan kedua tangannya ke arah kepala Mbah Margono yang sedang tersungkur belum bangkit dari posisinya setelah diserang golem. Dari arah kejauhan di mana Endrasuta dilempar golem, Endrasuta yang melihat golem akan menghantamkan tangannya ke arah Mbah Margono, dia pun berteriak pada golem untuk menghentikan serangannya itu. "Hentikan, jangan kau habisi dia!" teriak Endrasuta pada golem. Namun golem itu sama sekali tidak menghiraukan perkataan dari Endrasuta yang memintanya berhenti. Dan golem tersebut menghantamkan kepalan tangannya ke arah kepala Mbah Margono. Dan sementara di sisi lain, "Hei kau, bantu serang mereka!" Dia pun menaiki ular putih raksasa yang dulu pernah ditaklukkan di bawah jembatan desa. Sosok yang dilawannya ini membuatnya bingung, karena siapa yang dihadapi sama sekali tidak bisa diprediksi siapa dia sebenarnya. Karena keadaan yang sulit untuk menentukan mana musuh mana lawan, dia pun tak pandang bulu menyerang mereka. Sekiranya sosok yang mendekat itu adalah tidak sesuai dengan rencana, maka akan langsung diserang olehnya. Saat dirinya sedang asyik menyerang, siapapun yang mendekatinya pasti akan selalu dihajar olehnya dengan dibantu oleh perewangannya. "Mbah, hentikan, ini aku Mbah." Salah satu sosok dari kejauhan memintanya untuk berhenti menyerang. "Loh Yan, kok kamu kemari? Bukannya harusnya kamu lewat jalur yang satunya?" tanya Mbah Margono pada Rian. Sosok Rian mendekat ke arah Mbah Margono dengan wajah yang masih curiga. Dengan Rian yang datang mendekat ke arahnya, seolah Mbah Margono ragu dan tidak percaya bahwa yang datang itu adalah aku. "Tunggu, jangan mendekat. Itu beneran kamu Yan?" tanya Mbah Margono. "Siapa lagi Mbah? Ya akulah. Siapa lagi emangnya? Emangnya ada wujud ganteng seperti yang ini selain aku?" menjawab pertanyaan Mbah Margono dengan selengean. "Kalau itu benar kamu, lalu mana pendampingmu yang cantik itu?" tanya Mbah Margono lagi.
menanyakan keberadaan Sinta. Mbah Margono sudah paham di mana ada aku pasti akan ada Sinta. Siapa maksudmu, Mbah? Dia? Menunjuk ke arah belakang Mbah Margono. Seketika Mbah Margono menoleh ke arah belakangnya. Dan betapa terkejutnya kalau ternyata di belakangnya sudah berdiri sosok Sinta sambil cengengesan. Dan karena terkejut, Mbah Margono pun kemudian langsung melompat menjauhi sosok Sinta yang berada di belakangnya. Kenapa, Mbah? Kok terkejut seperti itu? Maaflah kalau ngagetin, ucap Sinta pada Mbah Margono yang terkejut. Sejak kapan kamu di situ? Kenapa aku nggak sadar kalau ada kamu di situ? Tanya Mbah Margono pada Sinta. Mungkin tadi Mbah lagi nggak fokus, sepele Sinta menjawab. Mbah Margono menyadari ada yang aneh dengan keberadaan Sinta, dan kalau begitu dia juga akan mencurigai Rian yang berada di situ. Tapi dia sempat ragu. Apakah akan mengecek kebenaran sosok yang berada di sana? Ataukah akan percaya saja dengan apa yang ada di hadapannya? Mbah Margono memutuskan untuk mengecek keberadaan Sinta dan Rian, apakah dia sosok yang asli atau bukan. Yan, kalau kamu benar Rian, lalu mana pasukanmu yang lain? Kenapa tidak ikut kemari? Atau ada sesuatu terjadi pada mereka? Tanya Mbah Margono memastikan keberadaan pasukan. Mereka semua aman. Aku dan Sinta memang sengaja mendahului kemari dulu karena perasaanku kalau Mbah kerepotan menghadapi musuh di sini. Jelas Rian menjelaskan. Syukurlah kalau begitu. Lalu kamu Sinta, apa kamu baik-baik saja? Tanya Mbah Margono memastikan. Aku baik-baik saja kok, Mbah. Sinta berjalan mendekat ke arah Mbah Margono dengan gerak-gerik menggoda. Mbah Margono sudah paham dan tahu siapa sebenarnya sosok yang ditemui itu. Apakah sosok asli dari Rian dan Sinta, atau mereka juga ternyata hanya jelmaan dari pasukan dan salah satu petinggi Bajra? Iya, Mbah Margono sedang menghadapi pasukan dari Bajra yang bisa berubah bentuk dan dapat menyerupai siapapun yang mereka inginkan. Namun karena Mbah Margono sudah hafal dengan aku dan Sinta, makanya dia akan dengan mudah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sinta pun mendekat ke arah Mbah Margono. Dan seketika Mbah Margono pun mengatakan, "Sebentar Sinta." Ucap Mbah Margono meminta Sinta untuk berhenti di depannya yang berjarak sekitar 30 cm. Ada apa, Mbah? Tanya Sinta keheranan. Boleh kan aku melakukan sesuatu sebentar? Tanya Mbah Margono pada Sinta. Silahkan lakukan, memangnya apa yang akan balak? Belum selesai Sinta berbicara, tiba-tiba Mbah Margono menempelkan tangannya tepat di tengah-tengah dada Sinta. Dan seketika itu juga, namun di sisi lain, muncullah sosok dari pepohonan yang begitu rimbun. Karena kesal dengan serangan yang tiba-tiba tadi, Sinta sepertinya ingin balas dendam pada sosok yang menyerang kita tadi. Namun Sinta ingin memastikan terlebih dahulu sosok apakah sebenarnya yang menyerang kita tadi. Perlahan-lahan sosok yang muncul dari pepohonan itu samar-samar mulai terlihat jelas. Sosok siluman berwujud hewan dengan kepala manusia. Jumlah mereka ada sedikitnya 5 orang. Entah di dalam pepohonan masih ada lagi atau tidak. Beda wujud dengan Adiwilaga. Sosok siluman itu memiliki postur tubuh hewan dan hanya kepala yang berwujud kepala manusia. Dengan menganggap remehnya, ketika sosok itu sudah terlihat jelas, Sinta dibantu dengan Adiwilaga menyerang. Namun bagiku, itu adalah hal yang tergesa-gesa, karena kita tidak tahu jumlah sebenarnya mereka ada berapa. Ternyata makhluk rendahan dan menjijikkan lagi yang menyerang kita, ejek Sinta pada makhluk itu. Jangan gegabah Sinta, kita tidak tahu jumlah mereka, ucap Aruna yang berada dekat dengan Sinta. Masa bodoh, aku tak terima dan tak sudi diserang oleh makhluk seperti mereka. Sinta berkata demikian pada Aruna yang mencoba mengingatkan dirinya. Sinta, hentikan, tunggu dulu, teriak Aruna. Yang melihat Sinta langsung pergi melesat ke barisan depan lagi. Masa bodoh, Adiwilaga, bantu aku menyerang mereka, teriak Sinta meminta bantuan Adiwilaga. Sinta yang tadinya sudah terseret ke belakang dengan cepat kilat, lewat di sampingku, dan langsung melesat ke arah siluman yang menyerang kita tadi. Adiwilaga pun menuruti perintah Sinta. Sepertinya Adiwilaga juga terpancing emosi karena serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh mereka. Hei kalian, tunggu dulu, teriakku memberi perintah mereka untuk menghentikan
serangannya. Percuma saja tuanku. Mereka sudah terlalu emosi karena serangannya mereka terima, ucap Argani meresponku. Sial, kenapa selalu saja sesuka hati mereka? Kesalku pada mereka. Biarkan saja tuan, kita bantu saja. Tidak akan ada hal yang tidak mungkin jika kita bersama, ucap Argani menenangkanku. Sinta langsung memberi bogem mentah pada sosok yang terdekat dari posisinya. Adiwilaga juga menyusul di belakang Sinta. Saat Sinta menyerang salah satu dari mereka yang dekat dengan posisinya tanpa memperhatikan siluman yang lainnya. Namun ternyata Sinta sudah diincar terlebih dahulu oleh siluman yang lain. Saat Sinta sudah dekat dengan targetnya, siluman dari sisi lain sudah menembakkan bola api raksasa ke arah Sinta. Dan ternyata hal itu disadari oleh Adiwilaga, di mana Sinta masih terfokus oleh targetnya. Dan Adiwilaga berencana mengorbankan dirinya untuk melindungi Sinta dengan menangkis bola api itu dengan cakarnya. Putri Sinta, awas! Teriak Adiwilaga pada Sinta. Adiwilaga memposisikan dirinya berhadapan dengan bola api dan menangkapnya dengan cakarnya. Namun tekanan dari bola api yang dilemparkan itu begitu kuat, Adiwilaga terlihat sedikit keteteran menahan bola api itu. Awalnya bisa ditahan, namun perlahan tubuh Adiwilaga mulai terdorong ke belakang akibat tekanan dari bola api itu. Lemparkan sesegera mungkin Adiwilaga. Argani memberi perintah pada Adiwilaga untuk melemparkan bola api itu ke atas. Adiwilaga terlihat sekuat tenaga mencoba melemparkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Argani. Dia percaya kalau Argani pasti mempunyai rencana. Adiwilaga mungkin akan dengan mudah melemparkan bola api itu jika tangannya utuh. Dia menjadi kewalahan karena hanya menggunakan satu tangan akibat tangan yang satunya terputus karena pertarungan terdahulunya. Sinta berhasil memberi bogem mentah pada sosok yang sudah menjadi targetnya, yang membuat sosok itu terlempar masuk kembali ke dalam rimbunya pohon. Namun ternyata saat sosok itu terlempar ke arah rimbunya pohon dan tergeletak di dalamnya, terdengar suara erangan dan raungan yang terdengar sangat banyak sekali. Sesuai dugaanku, Adiwilaga cepat lemparkan ke atas bola api itu, ucap Argani. Sepertinya dia sudah memprediksi kalau yang kita hadapi tidak hanya mereka saja. Teriakan Adiwilaga terlihat sekuat tenaga mencoba melemparkan bola api itu dan ternyata berhasil. Aku dan Argani kemudian melesat ke udara. Dan kemudian Argani melebarkan sayapnya dan seakan-akan mengepakkan sayapnya dengan sekuat mungkin. Dan benar saja, Argani pun mengepakkan sayapnya untuk melemparkan bola api ke arah rimbunan pohon dan berhasil. Setelah bola api dilempar dengan kepakan sayap Argani, bola api itu pun melesat ke arah rimbunan pohon dan meledak tepat di tengah-tengah rimbunan pohon itu dan membuat area rimbunan pohon itu mulai terbuka akibat ledakan dan pohon yang terbakar. Hal mengejutkan kembali terjadi setelah area perpohonan terbuka. Di sana terdapat lebih dari apa yang kita pikirkan, yaitu bersambung. Nantikan kelanjutannya. Siapakah sosok Mbah Margono yang mengendarai awan hitam yang dihajar oleh golem? Dan siapakah sosok-sosok yang masih menjadi tanda tanya di kisah bagian ini? Nantikan, itu akan terpecahkan di bagian berikutnya. Akan tayang tiap malam. Kalau tidak ya 2 hari sekali ya teman-teman ya. Doakan semoga bisa tayang setiap malam. Dan fakta sejarah mengucapkan terima kasih untuk Mas Rian dan tentunya untuk teman-teman di sini yang sudah menanti kisah ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.